Halo sahabat pemasyarakatan, kali ini kita akan membahas satu lembaga yang berperan penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, yaitu Balai Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat BAPAS. Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. BAPAS memiliki tugas yang sangat vital di dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, juga di dalam pembimbingan kemasyarakatan, narapidana, anak binaan, dan juga klien pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat, pidana bersyarat, asimilasi, maupun bentuk integrasi lainnya. Hal ini sejalan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidana serta berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko berhak diberikan pembebasan bersyarat. Artinya, narapidana akan menjalani integrasi bersama-sama masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Tentunya dengan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dari BAPAS. Meskipun belum banyak orang yang tahu tentang Balai Pemasyarakatan, sebetulnya berdasarkan buku sejarah pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Ditjenpas tanggal 27 April 1983, menyebutkan bahwasanya lembaga sejenis telah ada di Indonesia sejak lama, bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie yang diberlakukan pada tahun 1917. Pada KUHP Belanda ini, dasar-dasar dan prinsip-prinsip tentang kebapasan disebutkan dalam bentuk reklasering. Reklasering inilah yang menjadi cikal bakal untuk berdirinya BAPAS. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, sistem reklasering yang telah dibangun runtuh. Hal ini dikarenakan Jepang lebih menitik beratkan pada penghukuman berupa kerja paksa atau romusa. Pasca Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan-ketentuan hukuman pidana yang sebelumnya berlaku di zaman Hindia Belanda masih tetap berlaku. Termasuk di dalamnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Oleh karenanya, reklasering juga kembali diberlakukan. Istilah reklasering dianggap terlalu berbau kepenjaraan. Oleh karena itu, bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan pada 27 April 1964, maka istilah reklasering berganti menjadi bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang tercantum di dalam Surat Keputusan Kabinet Ampera tahun 1966 mencantumkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di dalamnya termasuk Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Dalam upaya untuk memperkuat fungsi pembinaan melalui kantor BISPA ini, maka pada tahun 1987 dikeluarkanlah keputusan Menteri Kehakiman tentang organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau disingkat BISPA. Selanjutnya, pembaharuan di tubuh pemasyarakatan terus berlanjut yang pada puncaknya terjadi pada tahun 1995 dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Di dalam undang-undang ini, istilah BISPA tidak lagi disebutkan, melainkan berubah menjadi Balai Pemasyarakatan. Oleh karena itu, pada tahun 1997 dikeluarkanlah keputusan Menteri Kehakiman yang mengubah nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan atau BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan atau disingkat BAPAS. Sejak saat itulah fungsi-fungsi bidang bimbingan kemasyarakatan atau yang pada zaman Hindia Belanda disebut dengan reklasering
dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan atau disingkat BAPAS. Pergeseran paradigma penghukuman dari retributif ke arah restoratif juga turut mempengaruhi perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Setelah tahun 2012, Indonesia memiliki Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui diversi dan juga bentuk alternatif pemidanaan yang lebih bersifat pemulihan. Sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang dibawa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem pemasyarakatan secara keseluruhan juga terus berkembang. Oleh karena itu, Undang-Undang 12 tahun 1995 juga diubah dan diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam undang-undang ini, BAPAS semakin diberikan peran yang besar, mulai dari menentukan program pelayanan tahanan, program pembinaan narapidana, program pembimbingan klien pemasyarakatan, dan tetap tentu saja berkontribusi dalam memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum di dalam penerapan alternatif pemidanaan. Fungsi utama BAPAS adalah melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Hal ini untuk memastikan bahwasannya pelanggar hukum tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Tugas BAPAS juga tidak hanya terbatas kepada anak-anak saja loh. BAPAS juga memiliki peran penting dalam pembimbingan terhadap narapidana dewasa yang mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Penelitian kemasyarakatan atau disingkat LITMAS merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien pemasyarakatan, serta sebagai pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim di dalam menyelesaikan perkara. Atas dasar LITMAS inilah, BAPAS melakukan pembimbingan kemasyarakatan yang terdiri dari pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Selanjutnya, setelah melakukan LITMAS, BAPAS juga melaksanakan fungsi pendampingan. Pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan hak dan pemenuhan kebutuhan bagi klien pemasyarakatan sejak tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi, bahkan sampai dengan bimbingan lanjutan. Wujud pendampingan yang dilakukan oleh BAPAS antara lain berupa pendampingan pada saat BAP di kepolisian, lalu pada saat upaya diversi musyawarah di semua tingkat, baik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga pada saat persidangan untuk memberikan rekomendasi dalam bentuk LITMAS, khususnya dalam upaya pidana alternatif. Pendampingan pada tahap pasca adjudikasi juga dapat diberikan dalam bentuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak klien terpenuhi. Misalnya, seorang anak yang selesai menjalani proses peradilan, dia bisa diberikan pendampingan agar dapat diterima kembali di sekolahnya. Begitu juga bagi narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Dia bisa memperoleh pendampingan agar bisa bekerja kembali di tempat kerjanya yang sebelumnya. Selanjutnya, pembimbingan. Fungsi pembimbingan ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas intelektual, spiritual, sikap dan perilaku, serta keterampilan. Pembimbingan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Adapun materi pembimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan bisa meliputi terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbaikan sikap dan perilaku, keterampilan dalam berwirausaha, juga keterampilan hidup lainnya. Umumnya, pembimbingan ini diberikan dalam bentuk pembimbingan kepribadian maupun pembimbingan kemandirian.
Pembimbingan kemandirian antara lain juga berfungsi untuk memastikan bahwasannya klien pemasyarakatan bisa hidup mandiri, termasuk diantaranya dalam bentuk pemberdayaan dan penyaluran kerja. Selanjutnya, untuk memastikan program dan pelaksanaan syarat dari pembimbingan, maka Bapas juga menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan ini antara lain dilakukan dalam bentuk wajib lapor, kunjungan rumah, serta pengawasan atas program-program izin, antara lain izin ke luar negeri. Melalui fungsi litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, diharapkan klien pemasyarakatan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, sehingga menjadi manusia yang mandiri. Jadi, meskipun seringkali tidak terlihat oleh masyarakat luas, Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses pemulihan dan pembimbingan individu yang berkonflik dengan hukum, agar mereka bisa kembali hidup di tengah masyarakat dengan cara yang lebih positif. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan restoratif, Bapas berupaya memberikan kesempatan kedua bagi pelanggar hukum, sekaligus berupaya untuk mengurangi angka pengulangan tindak pidana di masa depan. Jadi, Bapas bukan hanya sekedar lembaga yang bertugas mengawasi. Lebih dari itu, Bapas menjadi wadah pembimbingan yang membantu individu menemukan kembali harapan dan jalan hidup yang lebih baik. Demikian penjelasan singkat tentang Balai Pemasyarakatan. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang peran Bapas dalam sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.